Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bicara tentang masalah harta adalah merupakan pembicaraan yang besar di kehidupan manusia. Bahkan dalam Islam dia mendapatkan perhatian sendiri karena ini merupakan hal yang besar. Perhatian sendiri Islam terbukti dari betapa detailnya Al-Quranul Karim membahas tentang masalah harta. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim yang memuat tentang kehidupan manusia, kalau kita bandingkan antara ibadah dan muamalah, harta adalah muamalah, bagian dari pembahasan muamalah selain zakat, maka kita melihat bahwa pembahasan tentang masalah harta, transaksi muamalah antar kita, pembagian warisan dan seterusnya adalah pembahasan yang sudah langsung detail, panjang lebar dibahas dalam Al-Quranul Karim. Ketika kita melihat sholat umpamanya dalam Al-Quranul Karim, puasa umpamanya, zakat bahkan atau haji, maka pembahasannya tidak panjang detail, tidak panjang. Dia baru detail dan panjang di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan pembahasan masalah harta yang berhubungan dengan muamalah sesama kita, yaitu masalah pembagian warisan contohnya. Pembagian warisan detail dibahas dalam Al-Quranul Karim. Pembagiannya, siapa yang berhak, berapa persen dapatnya, kemudian dan seterusnya, apa syaratnya untuk mendapatkan sekian, detail dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu juga kita melihat ketika kita melihat ayat terpanjang dalam Al-Quran Al-Karim. Kita melihat bahwa ayat terpanjang dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah juga berbicara tentang masalah harta, yaitu masalah hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tentang masalah hutang piutang antar kita. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran Al-Karim. Artinya detail pembahasan tentang masalah harta. Ini apa artinya? Ini artinya bahwa masalah harta adalah masalah yang sangat penting sekaligus bahaya. Dia oleh surat An-Nisa disebut sebagai alat untuk menegakkan kehidupan. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Allati ja'alallahu lakum qiyama artinya adalah harta kita itu dijadikan Allah sebagai untuk digunakan sebagai penegak kehidupan. Artinya hidup ini perlu harta untuk bisa tegak dan kokoh. Dan karena itulah maka dia juga berbahaya. Berbahaya ketika diatur dengan aturan yang salah, dia juga sangat berbahaya. Makanya Al-Quran menjelaskan sejak awal sangat detail. Detail sekali. Contohnya adalah masalah warisan. Pembahasan tentang warisan juga pembahasan yang sangat detail, panjang pembahasannya. Kita bisa buka dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa di 3 ayat, ayat 11, ayat 12, dan ayat yang terakhir dalam surah An-Nisa itu ayat 176. Di 3 ayat ini kita akan tahu bahwa subhanallah detail sekali Allah membahasnya. Yang disisakan di hadis Nabi hanya tinggal sedikit saja. Hanya sedikit saja yang disisakan di hadis Nabi SAW, tapi sudah detail terbahas di dalam Al-Quran Karim. Kalau kita melihat 3 ayat itu, mari kita lihat penutupnya. Penutup 3 ayat ini, menarik tiga-tiganya. Ayat yang ke-11, penutupnya adalah faridatan minallah. Ini adalah ketentuan faridah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini sudah ditentukan Allah, kalian tinggal ikuti. Tinggal mengikutinya. Bahkan ditutup dengan ayat innallaha kana aliman hakima. Allah itu alim, hakim. Alim itu yang maha mengetahui ilmunya, hakim itu yang bijaksana. Artinya kalau mau ilmu yang bijaksana dalam pembagian harta warisan, menempatkan pada tempatnya bahwa ini jatahnya lebih banyak daripada yang ini, itu Allah yang maha tahu, alim, dan beliau hakim. Dan Allah SWT hakim. Ayat yang 12, Allah SWT menutup ayat dengan mengatakan wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini adalah wasiat dari Allah, artinya perintah dari Allah. Ini bukan diberikan pilihan, bukan silakan dibagi dengan cara Islami atau dibagi dengan cara adat atau dibagi dengan cara budaya, bukan. Ini perintah dari Allah, bagi warisan sesuai yang Allah inginkan. Allah tutup dengan kalimat
dan Allah alim halim. Alim artinya maha mengetahui ilmunya. Allah yang lebih tahu tentang urusan ilmunya. Halim. Halim itu Allah yang maha penyantun, yang lembut, yang baik, halim. Artinya Allah tidak mau membuat kalian sengsara karena Allah itu maha baik. Allah tidak membuat kalian menjadi susah dengan pembagian ini. Justru Allah ingin menyatakan bahwa Allah itu adalah halim. Allah itu begitu penyantunnya pada kalian. Dan ayat yang terakhir surah An-Nisa penutupnya juga menarik. Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allahu bikulli syai'in alim. Allah menjelaskan ini supaya kalian tidak tersesat. Subhanallah. Artinya kalau kita tidak mengacu ke dalam Al-Quran dalam masalah pembagian harta pusaka atau harta warisan, maka kita bisa tersesat jalan. Dan itu Allah tutup dengan kalimatnya bahwa Allah atas segala sesuatu maha alim, maha mengetahui. Allah yang tahu ilmunya. 3 ayat ini menguatkan pada kita bahwa kewajiban kita salah satunya adalah membagi harta warisan sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sembarang. Yang namanya wajib bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, termasuk ini suatu yang harus karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam sebuah hadis ini banyak jalur riwayatnya dhaif, tetapi menurut sebagian ahli ilmu dihasankan bahkan disahihkan oleh sebagian mereka. Di antaranya adalah Imam As-Suyuti rahimahullah taala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ta'allamul faraid wa'allimuhan nas. Belajarlah kalian wahai muslimin, belajarlah ilmu faraid ini, pembagian warisan, dan ajarkan pada manusia. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW setelahnya bahwa ini adalah fa'innahu nisful ilm, ini adalah separuh ilmu, dan ini fa'innahu yunsa, ini termasuk ini yang akan dilupakan ilmu ini. Dan ini adalah awwal ma yunza' min ummati. Ini termasuk ilmu yang pertama dicabut dari umatku. Ini artinya sekarang kita bisa menjumpai. Kita masih mengerti ilmu tentang sholat, masih mengerti ilmu puasa, bahkan zakat kita mengerti, tentang ilmu haji, manasik kita mengerti, ilmu tentang warisan. Ilmu tentang warisan banyak di antara kita yang bahkan tidak tahu bagaimana cara membaginya sesuai dengan panduan Islam. Maka benar riwayat itu bahwa maka belajarlah dan ajarkan kepada manusia, sebarkan itu. Kemudian juga bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ini, dia ada aturannya yang tujuannya bukan mempersulit. Karena Allah yang memberikan harta, semua semesta ini punya Allah. Kemudian Allah yang maha tahu bagaimana caranya agar harta yang kita miliki itu adalah harta yang baik dan barokah. Agar supaya harta baik dan barokah, ikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita dapat warisan, berarti kan kita mendapatkan harta baru. Ini kan supaya barokah. Kalau bukan hak kita, maka dia tidak barokah. Itu hak orang lain yang kita zalimi orang lain. Atau kalau kita meninggal, harta yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita, Masya Allah kita berjuang untuk mendapatkan harta itu. Kemudian begitu kita meninggal, kalau tidak barokah, jangan-jangan yang kita tinggalkan malah membuat pecah belah silaturahim. Anak-anak kita yang bersama kita dahulu hidup dalam kebersamaan, begitu kita meninggal, harta kita ternyata menjadi penyebab pecahnya mereka. Kita tidak mau itu. Karenanya supaya baik, supaya barokah. Sampai Allah memberikan jaminan. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian, kata Allah, tidak tahu mana di antara mereka yang paling dekat manfaatnya pada kalian. Artinya, sekarang ada anak laki, anak perempuan. Ada saudara kandung kita, laki perempuan. Ada saudara seibu, saudara sebapa, ada paman, ada bapak ibu kita, ada kakek kita, ada cucu kita, ada paman-paman, dan seterusnya. Siapa yang paling dekat manfaatnya buat kita, kita tidak tahu. Allah berikan jaminannya. Makanya dibagi oleh Allah karena Allah yang maha tahu mana yang manfaat buat kalian. Itu semua supaya silaturahim tetap baik, harta terjaga barokah dan kebaikannya, sehingga dia membawa kebaikan-kebaikan dan menegakkan kehidupan. Karena kalau tidak berarti menjatuhkan kehidupan.
Kalau seseorang meninggal di dalam Islam, orang meninggal tidak serta-merta dibagi hartanya. Karena para ulama menyebutkan ada 4 kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta orang yang meninggal. 4 kewajiban. Begitu meninggal, kewajiban pertama adalah seluruh biaya kepengurusan jenazah diambil dari harta yang meninggal. Artinya mungkin ada perlu transportasi, mungkin perlu biaya mengkafani, bahkan mungkin biaya pemakaman kalau ada, dan seterusnya. Biaya-biaya untuk mengurus jenazah itu ternyata dikeluarkan dari harta yang meninggal. Inilah salahnya di kita kalau kita hidup tapi harta kita sudah habis kita bagi ke anak-anak. Mana harta kita? Kita numpang hidup, tidak ada dalam Islam numpang hidup. Walaupun itu anak kita. Karenanya dalam Islam hibah tidak boleh menghabiskan seluruh harta yang akan diwariskan. Karena kita akan numpang hidup artinya. Padahal nanti begitu kita meninggal, Islam justru mengajari agar kepengurusan diri kita, jenazah kita ini dengan harta kita sendiri. Walaupun anak soleh pasti akan bantu, tetangga yang baik pasti akan membantu, pasti. Ini bukti bahwa Islam mengajari kita agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Bahkan sampai kita meninggal. Apalagi kita masih hidup. Jangan jadi beban buat orang lain. Jadi itu pertama. Kalau ini sudah selesai, masih ada sisa harta, maka poin yang kedua adalah harus dilihat hutang. Apakah yang meninggal punya hutang? Hutang apapun dilihat. Baik itu hutang harta ataupun hutang barang, apa dilihat. Maka dipenuhi hutangnya, dibayar hutangnya. Kalau masih tersisa hartanya, lihat yang ketiga, kewajiban harta yang ketiga. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiat itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh seseorang menjelang meninggalnya. Ini juga ada aturan. Ini ada bab sendiri dalam Islam tentang masalah wasiat. Di antara aturannya adalah bahwa wasiat ini sebenarnya subhanallah ini adalah bentuk cara Islam untuk memberi jalan keluar untuk memenuhi rasa kita. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita dekat dengan orang lain atau dekat dengan seseorang, ada ikatan hati yang luar biasa, tapi kalau kita meninggal orang ini dalam hukum tidak dapat warisan. Contoh, kalau kita mengangkat anak itu dari bayi bahkan mungkin kita asuh, kita didik, dekat sama kita, sudah seperti anak kita sendiri. Tapi dalam Islam anak angkat ya anak angkat, tidak mendapatkan warisan. Maka diberi jalan keluar oleh Islam, subhanallah. Apa? Kita sebagai orang tua angkatnya boleh membuat wasiat untuk anak angkat kita, karena dia tidak akan dapat warisan. Atau contoh umpamanya sebaliknya umpamanya orang tua angkat kita dekat, kita merasa beliau berjasa ke kita, maka kita diizinkan untuk membuat wasiat, karena orang tua angkat juga tidak mendapatkan warisan. Jadi kita membuat wasiat untuk beliau karena beliau punya jasa dalam kehidupan kita. Atau kemudian ada kerabat kita bahkan mungkin dekat sekali dengan kita atau orang berjasa dalam hidup kita yang dalam Islam dia tidak mendapatkan jatah warisan, maka Islam juga memberikan solusi dengan wasiat umpamanya. Atau contoh ini yang sangat radikal. Orang tua wal'iyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, dia punya anaknya kafir. Anaknya kafir. Dalam Islam beda agama membuat seseorang menjadi putus dan tidak mendapatkan warisan. Tapi namanya orang tua subhanallah tetap ingin, karena itu adalah anaknya walaupun mungkin kafir umpamanya, kemudian dia ingin ada hak untuk wasiat bisa diberikan. Nah itu artinya diberikan jalan keluarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, di antaranya ada ini tema sendiri yang harus dikaji. Nabi mengatakan ala la wasiyat li waris, kata Nabi tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Artinya tidak boleh double, tidak boleh dia dapat warisan juga kemudian dapat wasiat juga. Atau kemudian aturan Nabi yang lain tentang wasiat, Nabi mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Kata Nabi batas wasiat itu paling banyak adalah sepertiga. Dan kata Nabi sepertiga itu sudah banyak. Karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dengan kalimat itu Nabi sebenarnya keberatan kalau wasiat sampai sepertiga, walaupun boleh. Makanya alangkah baiknya kata Abdullah bin Abbas kalau diturunkan
menjadi seperempat. Artinya boleh maksimalnya adalah sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga harus didiskusikan antara ahli waris. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga siapa yang kita tinggalkan agar mereka tidak terlantar. Bahkan Nabi jelas mengatakan bahwa kalau kau ini kalimat Nabi pesan pada saat Nabi Waqqas, kalau kau tinggalkan generasimu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka mengemis kepada manusia. Itu Islam perhatikan tentang generasi. Dan kalau sudah terpenuhi sampai wasiat, masih tersisa hartanya, maka disitulah baru ada kewajiban pembagian warisan. Jadi pembagian warisan dibagi setelah terpenuhinya 3 kewajiban harta jenazah. Maka kemudian warisan adalah poin yang keempat untuk dibagi. Dan dalam Islam ada aturan yang sangat detail tentang masalah warisan dan ada banyak pembahasan. Di antaranya adalah ada yang harus kita pahami. Ada 3 hal yang menghalangi seseorang mendapat warisan. Yang pertama adalah perbudakan. Jadi kalau salah satu menjadi budak, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Itu di kita tidak ada, alhamdulillah hari ini. Yang kedua adalah pembunuhan. Umpamanya, la qadarullah terjadi seorang anak membunuh ayahnya. Ayahnya meninggal, harusnya dapat warisan karena anaknya, tapi malah si anak yang membunuh tidak dapat warisan karena pembunuhan. Yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Perbedaan agama, umpamanya sang ayah atau sang ibu meninggal, anaknya ada yang kafir, maka yang kafir tidak dapat warisan. Ini juga salah kaprah, artinya juga bedakan antara kita, perasaan kita dengan hukum. Hukum bicara tidak boleh, tidak boleh. Nah, ini aturan dalam Islam yang harus kita terapkan karena merupakan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melihat di tema warisan ini untuk kita tahu, karena Allah mengatakan kalian tidak tahu siapa yang paling dekat manfaatnya. Yuk kita lihat siapa yang paling dekat manfaatnya. Lihat caranya. Kalau seseorang meninggalkan harta warisan dan lengkap semuanya, termasuk ada anak laki-lakinya yang masih hidup. Selama masih ada anak laki-laki, walaupun cuma 1, bahkan walaupun masih kecil, maka harta itu hanya terbatas kepada orang tertentu yang mendapatkannya. Ini batasan yang sangat kecil. Ini supaya kita tahu bahwa inilah keluarga inti itu. Yang pertama adalah bapak dan ibunya yang meninggal. Jadi yang si jenazah yang meninggal ini kalau masih ada bapak ibunya, maka bapaknya dan ibunya itu mendapatkan warisan. Kemudian anak-anaknya, mau laki-laki ataupun perempuan, mereka mendapatkannya. Dan yang terakhir adalah pasangan, istrinya yang meninggal. Hanya itu. Dan bukankah itu menjadi keluarga inti kita? Kalau seorang laki-laki meninggal, maka kalau dia masih hidup, bahkan dia punya tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, bahkan dan terhadap kedua orang tuanya. Dan itulah keluarga inti. Ternyata itu pula yang mendapatkan warisan. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, harta mulai melebar. Tergantung keadaannya, tergantung seperti apa yang ada, siapa saja yang ada, maka akan berbeda-beda sebagaimana yang ada dalam aturan hak waris dalam Islam. Nah, ini semuanya dalam masalah warisan inilah yang kemudian ingin di dalam Islam diatur dalam Islam supaya harta kita menjadi harta yang sangat barokah, menjadi harta yang baik. Kalau kita menerima harta waris itu, maka itu manfaat buat kehidupan kita karena barokah dan baik. Kalau kita yang mewariskan harta kita, maka itu bukan menjadi bahan kehancuran perpecahan anak kita, justru itu menjadi mereka semakin baik, semakin solid ukhuwah persaudaraan mereka dan seterusnya. Makanya ikuti dulu aturan Allah, jangan ditawar dulu. Ikuti dulu aturan Allah, bagi sesuai dengan pembagiannya. Kalau sudah jelas hak masing-masing, silahkan. Sudah jelas hak saya berapa, hak kamu berapa, sudah jelas, silahkan. Kalau mau saya sebagian hak saya berikan kepada kamu, adik saya, atau kepada kamu, saudara saya, silahkan. Tapi penuhi dulu hak Allah Subhanahu wa taala agar barokah dulu. Kalau sudah barokah, itu sudah jadi hak kita, terserah kita. Mau kita berikan sebagian, mau kita ambil semuanya, mau kita berikan semuanya, itu terserah kita. Itu malah menggabungkan antara banyak hal. Karena itu mudah-mudahan kita mulai mau belajar, silahkan pelajari. Karena harta itu bagian dari kehidupan kita yang baik.
Dan karena itulah maka mudah-mudahan dengan kita belajar tentang masalah harta ini, kita tahu bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah harta, di antaranya adalah membagi warisan ini. Wallahu alam bishawab.